Sebutkan satu persatu. Saya berjanji kurang dari 15 menit. Nah kalau lebih berarti ini bid'ah. Khutbah Jumat itu cuma 2 kali. Ya, kalau panjang berarti 3 kali. Saya tahu kalau panjang-panjang dalam suasana seperti ini yang cukup menggoda akan mengundang dan mengandung kutukan dan ketukan. Nah pasti diketok-ketok ya. Dari tadi suruh cepet-cepet sudah pada kelaparan katanya. Saya cuma ingin cerita ya, saya pernah ada program naik gunung zaman masih muda dulu. Sekarang juga masih muda ya. Ya, sehari 2 hari sebelum naik gunung sudah diwanti-wanti jangan sampai nanti ngos-ngosan di sana. Jadi kan, saya bilang ya latihan naik gunung capek, enggak juga capek juga. Ya udah mendingan nggak usah latihan aja. Akhirnya sampai di gunung. Ya. Tapi pulang-pulang badan bekel-bekel sakit-sakit selama seminggu, gitu kan. Saya ingin menyampaikan bahwa hasil akreditasi capaian yang luar biasa ini, jadi betul kata Ustaz Yusuf, ini karunia dari Allah dengan wasilah kekompakan kita, dengan wasilah kesungguhan kita, keikhlasan kita tentu saja, ya. Tapi jadikan akreditasi ini sebagai alat ukur saja. Ya, seperti kalau saya sering ngukur ngecek gula darah. Ya, nggak ada gunanya ngukur ngecek gula darah itu kalau nggak dirawat. Itu yang saya maksudkan. Jadi mau akreditasi, nggak akreditasi tetap aja kita berusaha tertib administrasi, ya tertib semuanya gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti ada akreditasi dadakan, kita selalu siap, gitu kan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa saya ingin menyampaikan setinggi-tingginya penghargaan sabotase kepada ya tim akreditasi SMA yang sudah bekerja luar biasa, terutama Bapak Kepala Sekolah kita Ustadz Ayat ya, yang sangat luar biasa. Saya pantau pagi, siang, sore selalu bekerja untuk itu, dan semua timnya. Tidak ada yang bisa kami berikan ya kecuali hanya doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Pak Ayah dan seluruh tim akreditasi yang sudah luar biasa mencapai capaian A+, ya kan. Kalau orang itu berkata, motivator berkata, ternyata usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya. Ternyata kita lebih dari itu. Ya, dari awal saya sering bilang ke teman-teman yayasan bahwa pesantren ini memang ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bekerja, bahkan tadi Ustaz Yusuf juga menyampaikan dapat B+ saja sudah luar biasa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan A. Ya. Tinggal PR kita berikutnya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat ini, bukan sekedar hanya dengan acara makan-makan, ya, tapi kata Allah ya amalu ala Dawud syukra, ya, wahai keluarga Daud, bekerjalah dengan sungguh-sungguh sebagai wujud syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk realisasi dari syukur kita ini hanya sekedar kecil-kecilan syukuran makan-makan, tapi realisasi dari syukur kita yang sebetulnya adalah kita bekerja dengan 3S itu ya, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan bukakan untuknya pintu-pintu kemudahan yang sangat banyak. Kalau Allah punya pintu yang begitu banyak, maka jangan disia-siakan. Caranya dengan 3S, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tidak malas, ya, tambah 1S ya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, teman-teman semuanya, kita semuanya berada di lingkungan pesantren, dan kita semuanya di sini adalah ustadz-ustadzah ya. Dan nampaknya mungkin kita juga melihat, membaca di media bahwa akhir-akhir ini pesantren jadi sorotan. Ya, ada kasus gontor, ada kasus ini, ada kasus itu, ada kasus pelecehan dan lain sebagainya. Ya, maka saya minta kita tetap istiqomah
dan menjaga diri kita. Karena diri kita itu adalah pesantren. Kita membaca, ya, siapapun mukanya Ustaz Fikri, meskipun di kompleknya saya bacanya orang MQ, gitu kan? Ustaz Rizky orang MQ, Ustaz Tato MQ banget, gitu kan? Jadi kita tidak bisa lepas dari label pesantren. Dan doa kita kepada Allah di zaman fitnah ini, ya Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami sasaran. Kita gak ngapa-ngapain aja disasar. Kita gak ngapa-ngapain, kita lembang-lembang aja itu orang mengintai. Apalagi di tahun politik ini. Maka tolong sekali lagi tolong, ya kita waspadai ini. Karena trennya sekarang ini, ya lembaga filantropi dan pesantren yang sepertinya DPD. Ini kita bicara internal saja ya. Maka tolong kita jaga diri kita, jaga baik-baik ya. Termasuk saya juga ingatkan, ya jangan terlalu nakal-nakal lah kalau bikin status gitu loh ya. Di media sosial kita ya. Jangan terlalu bandel-bandel nakal-nakal gitu ya. Ini kita Masya Allah terus incar terus gitu ya, dimanapun kita diincar. Nah yang kedua, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, itu artinya karena kelalaian kita, keteledoran kita gitu loh ya. Mereka selalu ngincer-ngincer kita lempeng, diam, lurus aja, mereka mengintai kita. Apalagi sampai kemudian kita lalai ya, kebobolan. Ada yang sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi yang kaitannya dengan suluk, kaitannya dengan moral, juga pelanggaran-pelanggaran sosial. Oleh karena itu ya, karena wajah kita ini wajah pesantren ya, kemana-mana kalau saya dikenal itu orang MQ, kalian juga saya yakin sama, orang mengenal kalian orang. Ini bukan untuk kelembagaan MQ secara khusus ya, tapi ini untuk menjaga ya marwah pesantren. Karena memang terus terang sekarang ini pendidikan model pesantren ini paling banyak diminati ya. Saya baca teman-teman yang mendirikan sekolah biasa itu santrinya, muridnya sangat minim. Dan lembaga pesantren di mana-mana alhamdulillah animonya luar biasa masyarakatnya. Nah, makanya kita jaga diri kita, jangan sampai kita terperosok ke dalam lubang fitnah ya, dan juga kita minta kepada Allah supaya kita, pesantren kita ini dijaga dari bermacam-macam fitnah. Itu saja. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza atas segala pengorbanan, atas segala yang telah diberikan kepada MQ. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pembalasan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.